Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita lahir, kita sudah diberikan satu hal yang sangat khas dalam diri kita. Sehingga ketika ciri khas itu keluar dari diri kita, maka orang akan mengatakan, oh, itu bawaan lahirnya. Demikian juga ketika kita dilahirkan kembali dalam iman, yaitu melalui baptisan, maka ada satu ciri khas dalam diri kita yang sebenarnya juga sudah melekat. Ketika seseorang bukan Katolik, kemudian dia dibaptis, maka dia sebenarnya sudah mempunyai ciri khas yang sangat melekat ada pada dirinya. Yang pertama, tentu seseorang yang dibaptis itu diambil dari dunia. Diambil dari dunia artinya dia dipanggil sesuai dengan nama personal. Kemudian ketika dia dibaptis, kemudian karena dia dipanggil, maka sebenarnya dia sudah ditentukan menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Nah, ciri khas yang inilah yang harusnya juga harus ada dalam diri kita, sehingga orang lain ketika melihat kita, oh, dia orang Katolik. Ketiga bacaan hari ini juga sebenarnya mengingatkan kepada kita akan hakikat panggilan kita. Panggilan kita sebagai seorang Katolik, panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu bahwa kita dipanggil, ditentukan, dan kemudian diutus. Dipanggil berarti kita disisihkan dari dunia. Ketika kita dipanggil berarti kita diminta untuk melepaskan keegoan diri kita, melepaskan kenyamanan diri kita. Kemudian kita menyadari bahwa oh, Tuhan memanggil saya, berarti saya ditentukan untuk satu tugas yang khusus. Maka ketika kita merasa bahwa kita telah dipanggil, kita sudah ditentukan untuk suatu tugas yang khusus, maka saatnya kita diutus, artinya bahwa kita diminta untuk keluar dari zona nyaman hidup kita. Akan tetapi seringkali dalam perutusan kita, sebagai apapun itu, baik sebagai rohaniwan ataupun sebagai orang awam, ataupun mungkin terpanggil untuk mengikuti kategorial khusus dalam gereja, Legio Maria, PDPKK, dan segalanya, seringkali kita merasa bahwa ketika kita diminta untuk keluar, maka tak jarang yang terlintas dalam diri kita, dalam hati kita, atau mungkin secara spontan kita akan mengatakan, nanti dulu, saya belum ada waktu. Atau mungkin kekhawatiran yang ada dalam diri kita, yang seringkali itu justru menghambat perutusan itu. Seumpama, kalau seandainya saya diutus ke sana, apakah keluarga saya juga terjamin hidupnya? Apakah ketika saya diutus ke sana, apakah ada imbalan untuk saya? Hari ini Tuhan Yesus dalam Injil semakin menekankan dalam diri kita bahwa sebenarnya satu hal yang harus kita ingat, yaitu kata pergilah. Ketika Tuhan sendiri mengatakan pergilah, berarti seharusnya dalam diri kita ada satu kepasrahan, ada satu pengandalan diri yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Saya pernah mengungkapkan dalam hal ini mengenai perutusan adalah saya analogikan sebagai seorang utusan yang diutus oleh kantor. Seseorang dari satu kantor di Jakarta umpamanya disuruh untuk ke kantor cabang di Surabaya, maka yang diutus itu pasti akan terjamin hidupnya. Pasti kantor tidak akan melepaskan dia. Pasti dia juga akan terjamin bagaimana perjalanannya, bagaimana nanti menginapnya, bagaimana akomodasi dan konsumsi hidupnya. Pasti akan dijamin oleh kantor. Demikian juga dengan kita, ketika kita merasa bahwa kita diutus oleh Tuhan, ketika kita diminta oleh Tuhan untuk pergi,
maka Tuhan sendiri yang akan menjamin hidup kita. Tuhan sendiri yang akan menjamin seluruh apa yang kita butuhkan. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada hakikat diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, ditentukan, dan akhirnya kita juga orang-orang yang akan diutus. Ketika perutusan kita sampai pada hati kita, maka ketika kita merasa bahwa bukan kebutuhan fisik yang terpenuhi dalam diri kita, minimal kebutuhan jiwa dan roh kita, yaitu sukacita, damai itu ada dan terpenuhi dalam diri kita ketika kita menyadari bahwa kita diutus. Dengan demikian, kita juga akan semakin tahu di mana roh menuntun kita, sehingga kita akan senantiasa melakukan, mengerjakan apa yang menjadi porsi dan peran kita dalam perutusan, sehingga itu bisa semakin menyuburkan iman dan panggilan kita. Tuhan memberkati.